Halo guys, kembali lagi sama gue Sema Senjaya. Di video kali ini gue bakal bahas konten horror story. Gue bakal jelasin dulu konten horror story itu apa, dimana gue ataupun teman-teman gue punya pengalaman hal-hal di luar nalar manusia berdasarkan pengalaman. Oke, kali ini gue udah ada narasumber gue. Dia ini teman adik kelas gue SMP. Boleh bro, kenalin dulu. Nama gua Rizky Laksamana. Oke, buat kalian yang mau follow Instagramnya di sini, gue tutupin muka lu nih, di sinilah gue tutupin. Oke bro, di sini kan gue ada konten namanya horror story. Ya, lu punya cerita tentang horror, lu boleh ceritain di sini. Terserah lu mau ceritain yang mana. Tapi di sini balik lagi ya, soalnya kan nggak semua orang percaya terkait narasumber gue cerita. Ini balik lagi ke diri dia masing-masing. Nah, di sini lu ada sempat pengalaman halal di luar nalar manusia nggak sih? Kalau untuk itu ada gua seberapa perjalanan gua dari kecil sampai sekarang ada. Nah, itu lu ngalamin pas kapan? Di situ awal gua bisa begitu di kelas 4 gua waktu SD. Begitunya itu lu bisa lihat, Ya, bisa ngeliat. Jadi lu waktu itu sempet ngelihat halal di luar ya nalar. dari orang-orang lain ya kan, yang beda dari orang lain. Nah, di situ posisi gua kelas 4 masih kecil lah, masih titik. Ya, Ya terus kan? Nah, analoginya gimana? gua udah masuk kelas 4 itu di kelas, gua ngalamin di kelas ada kayak sosok perempuan. Nah, itu kondisi di saat gue piket. Nah, itu dia ada di pojok kanan. Oke, pojok kanan mana nih? Pojok kanan dari pintu. Oke, terus Deretan pintu. itu kronologinya gimana? Gua waktu itu piket, kan kalau piket main grup nih. Iya, Ya kan, kelompok, di kelompok itu ada 5 orang termasuk gua. Nah, di pertama awal semua pada di dalam, Iya. ya kan. Nah, gua ngomong semua jangan di dalam kalau bisa, ya kan. Jadi depan berapa orang bagi untuk di depan kelas sama di dalam kelas. Nah, oke, itu udah bagi. Jadi ngopernya 3 depan, 2 dalam, ya kan. Nah, gua kedapetan di dalam. Nah, di situ masih normal ngepel, ya kan, apa segala macam. Temen gua ini yang di dalam sama gua, dalam kelas, dia ke kamar mandi, ya kan, Oke. ngambil air, Oke. ya kan. Nah, otomatis gue jadinya sendiri dong. Di saat itu gua ngeliat di pojok yang pintu kanan tadi ada orang, Ada orang kayak sosok ada kayak sosok cewek di situ, ya kan. Nah, di situ ada berapa lama gue ditinggal? Hampir 10 menitan lah. 10 menitan gue sendiri di situ. Tapi gue nggak, gimana ya, nggak cerita. Dibilang takut gue mau teriak, tapi gimana? Akhirnya yaudah gue apa karena emang kecapean atau apa, kan gue nggak ini juga. Karena kan gue masih bingung kenapa gue bisa ngelihat. Karena sebelum di gue kelas 4 ini gue belum ngelihat sama sekali sama yang begituan, ya kan. Nah, datang nih teman gue, udah datang, gue cerita ke dia, kok gue kayak ngelihat orang ya di situ. Padahal kan kita di sini kelompok cuman 5 orang tadi, 5 orang ini, 3 depan, 2 dalam. Nah, ngeliat gimana? Ya, gue ngeliat di deretan pojok kanan dekat pintu, di situ ada kayak ada makhluk lain. Yang bener lu, namanya masih kecil kan berantem tuh, percaya nggak percaya atau gimana nya. Udah, abaikan aja. Ya abaikan gimana, gue mau nanya dulu itu siapa, kata gue kan. Akhirnya di situ temen gue coba manggil guru. Oke. Ya kan, manggil guru. Gimana manggil guru, gue bilang kan. Kan udah pada pulang. Enggak, itu masih ada ini. Nggak usah lah, kata gue, ntar malah yang aneh-aneh. Serius lo? Iya udah, nggak usah lah, udah nih cerita kita aja dulu, diem aja, gue bilang kan. Oke. Udah diem, dia masih kayak nggak percaya kan. Gue juga nggak dibilang penasaran, tapi takut. Oke. Ya karena masih kecil kan. Kayak lu ngerasain masih kecil bisa ngeliat gituan, gimana sih, apa yang ngerasain, ya kan. Nah, udah gue udah ngeliat situ, udah. Oke bro, itu kan tadi lu sempat udah jelasin bahwa di SD itu lu udah ngeliat sosok perempuan. Nah, dari situ ada kejadian lagi nggak sih? Ada.
Apa tuh? Jadi ceritanya selesai dari SD gua kelas 4, berjalannya waktu ya kan, mungkin kehidupan lah. Nah, pas gua masuk SMP itu kira-kira kelas 2. Oke. Kelas 2. Nah, bokap kan hobi mancing nih. Oke. Ya kan? Bokap mancing, gua diajak, ya kan? Sebenarnya gua nggak mau awalnya kan, cuman paksa ya akhirnya udahlah gua ikut. Di situ gua pergi dari sini ke sono ada 5 orang. Ya kan? Gua, bokap sama sisanya teman bokap lah. Pokoknya situ 5 orang. Nah, mencar-mencar kan di situ nggak satu titik. Gua di sini, bokap di situ, yang lainnya di sana semua kan. Nah, kebetulan gua dapetnya di pojok. Oke. Ya kan? Nah, di pojok ini ada bapak-bapak. Gua nggak tahu bisa dibilang mukanya gimana ya, dibilang tua enggak, dibilang muda enggak. Ya kan? Nah, akhirnya gua di situ deket sama dia. Gua nanya dong, ya kan? Udah lama Pak di sini? Udah dapat berapa? Segala macam lah ya kan? Gua nanya pakai umpan apa. Nah, di saat gua lagi ngobrol ini, temen dari bokap gua ini ngobrol ke bokap. Pertama manggil, cuma kedengeran di gua. Cuman gua nggak langsung nengok ke arah sono kan, karena gua lagi fokus ke bapak ini, karena gua lagi ngobrol kan. Cuman kedengeran sono, akhirnya dia cerita-cerita itu udah ini nanya. Nah, seperti kedengeran di kuping gua, itu si Kiki ngobrol sama siapa? Ya kan? Nah, akhirnya nggak lama gue dipanggil sama bokap, ya kan? Karena gue mikirnya, oh dipanggil, mungkin disuruh beli kopi lah atau beli apa ya kan? Cuman gue karena dia udah ini gue nggak denger kan. Akhirnya gue samperin bokap, kenapa? Mau beli kopi? Apa lapar? Enggak, mau nanya apaan? Di situ sama siapa? Itu ada bapak-bapak, bilang kan? Bapak-bapak gimana sih? Ya itu ada bapak-bapak dari orang mana nggak tahu. Tapi dia di situ sebelum kita udah datang, dia udah di situ. Tapi penampilannya itu kayak Sampai biasa. orang-orang mancing. Iya, kayak orang So biasa. kayak kita juga lah orang-orang mancing. Terus Itu ada bapak di situ. Bapak gimana sih? Kamu tuh situ sendirian. Kok sendirian? Itu ada bapak yang udah lama sebelum kita datang dia udah di situ. Terus Bokap ngerasa aneh kan? Ada apa? Padahal dia di sini sendiri. Bokap tetap nggak percaya. Itu kamu tuh sendiri di situ. Kalau nggak percaya tanya tuh 3 orang itu, kata teman bokap kan. Coba tanya. Kata ini teman bokap gue, jawabannya sama. Kalau gue di situ sendiri. oke. Ya kan? Akhirnya gue pas gue nengok ke sana masih ada kan. Akhirnya gue coba ngajak bokap buat kenalin ke bapak itu, ya kan? Karena dia nggak percaya. Nah, di situ masih ada. Pas bokap kan kayak gimana ya? Joran kan nggak ada yang jagain karena posisi kan sendirian. Ya kan? Di saat sendirian itu bokap lagi fokus ke Joran sama pelampung, ya kan? Sama-sama fokus ke situ. Akhirnya gue paksa buat ngikut. Nah, dia sempat berdiri doang. Pas dia berdiri, gue nengok arah, itu hilang. Jadi sosok yang lu Yang bawa bapak tadi itu hilang. Oke, Di terus? saat gue mengenalin kenapa dia hilang, Heeh. ya kan? Terus Akhirnya gue bilang bokap, ntar dulu deh, kok hilang ya? Gue bilang gitu ke bokap, hilang gimana sih? Emang dari tadi tuh sendirian, kagak ada siapa-siapa. Oh, terus Tapi beneran di situ ada orang. Nah, akhirnya udah habis itu, yaudah dah, balik lagi aja ke sana. Nggak beli apa-apa kan? Beli kopi apa? Nggak usah, ntar aja ininya. Udah lapar belum? Kata bokap belum. Yaudah lanjut sana ya. Yaudah. Nah, di saat situ balik lagi dong gue ke situ. Nah, di saat gue mau balik, gue balik badan, bapak itu ada. Cuman posisinya beda. Yang tadinya di sebelah gua nih. Iya, tadinya bersampingan. Iya, gitu, tadinya gitu. samping-sampingan. Terus Gua ke bokap, abis gua balik dari bokap mau ke sini lagi, dia pindah ke sini ke sini. di depan gua. Berarti di danau. Nah, tapi iya, itu kan kondisinya gede kan, nggak gede banget lah. Buat ngobrol mah bisa lah. Nah, ada itu. Nah, tapi orang itu duduk di air, di atas air. di atas air, duduk sila di atas air. Ya terus lu apa? Nah, gua kaget. respon lu. Pak, tadi kemana? Gue ngomong gitu kan, karena gue belum begitu ngeh lah kalau dia duduk di air, ya kan? Tadi kemana Pak? Beli rokok apa beli apa? Enggak, saya tadi di sini. Enggak, bapak tadi di sini. Terus habis saya ke bapak saya, bapak nggak ada. Dan saya pergi kan, akhirnya saya balik lagi ke sini, tiba-tiba bapak di depan. Enggak, kok enggak Pak? Saya di sini dari tadi, kata dia. Ya udahlah, udah nggak usah diinin banget lah, kata gua kan, udah gua skip.
Nah dari situ gue bilang ke dia, Pak, gue mau nggak nih baru nggak, kok ada yang aneh. Gue bilang, anehnya kenapa dia duduk di air tapi kagak tenggelam, ya kan, duduk sila tapi bisa di air. Nah gue ngomong sama dia, Pak, duduknya di atas, jangan di situ, itu basah, ntar bapak kejebur. Gue gituin kan. Lu malah masih bisa ngomong begitu? Iya, karena dia ada emang yang kalau ini ada. Nah di situ bokap ngerasain lagi, temen bokap. Akhirnya gua iniin, Pak, udah duduknya di atas, yang di bawah. Bawah kan basah. Nah situ gua nggak kok, ini orang duduknya di air ya. Gua masih ngomong sendiri nih, ngeluh sendiri. Ini gimana ya? Udahlah, gua suruh bokap itu ke atas, tetap nggak mau masih di bawah. Udah kamu fokus aja tuh, ntar pelampung kamu ada ikan apa? Iya Pak. Udah bapak jangan di atas, ntar masuk angin repot, bapak udah ini lagi ntar mana sendirian. Udah di situ, udah bokap manggil lagi tuh bokap gua ngobrol sama siapa lagi? Itu yang tadi yang di sebelah Kiki tadi, kata gua kan. Sebelah Kiki yang tadi sebelah orang itu yang bapak bilang nggak ada orang, di situ ada. Nah tapi dia pindah ke depan, tapi duduknya di air. Duduk air gimana? Iya itu dia masih ada. Gue nunjukin lagi ke bokap. Itu dia masih ada duduk di air. Ya Allah, kata dia. Udahlah, nggak usah diinin banget, nggak usah dihirauin banget ya kan. Nah di situ bokap kayak udahlah nggak usah diinin banget. Tapi gue penasaran, ya kan? Kenapa nih orang duduk di air? Nah gue mau kenalin lagi, nggak mungkin dong. Takutnya kalau gue kenalin lagi ntar dia ngilang kayak awal ya kan. Akhirnya gue balik. Udah tuh pas-pasan kan. Nah nggak lama. Tapi pas lu balik lagi ke situ dia masih di situ. Masih, kalau itu masih di itu kan, habis gue itu. Nah nggak lama, udah mancing normal. Gue dapet kan 2 ikan. Nggak lama di situ sekitar 6 menit atau 7 menit lah dipanggil lagi gue, ya kan, sama bokap. Gue datengin. Kenapa? Bokap nanya udah lapar apa belum? Belum, ntar aja. Oh ya udah nih, bapak udah lapar. Coba tanya teman bapak udah ini belum? Udah pada makan belum? Apa mau ngopi, ya kan? Karena bokap mesen mie, ya akhirnya orang itu ngopi ya kan, karena gue ntar. Nah tuh gue masih ngobrol, ya ngambil uang, akhirnya gue ke warung. Dari warung gue ngintip dong. Sebelum gue ke warung, gue ngomong sama bapak tadi nih, Pak, tolong di ini ya, jagain dulu joran saya, pancingan saya. Masih sempat ngobrol sama dia? Masih sempat Padahal lu ngobrol. udah tahu keadaannya bahwa dia duduk di atas air. Iya, cuman di situ masih. Iya, nggak gua iniin kan. Karena tadi kan pertama gua ngeluh kok orang duduk di air. Akhirnya bokap manggil. Udah sebelum itu, Pak, sini bentar ya, pancingan saya takut ini. Saya mau ke warung dulu, ya kan? Nah, gua udah ke warung. Di warung gua ngintip dong, ya kan? Nah, di saat gua ngintip, orang itu ngilang. Oke. Nah, yang bapak tadi sebelah gua ini, yang pindah ini, gua ke warung, dia ngilang lagi yang kedua nih, ngilang kedua kali. Oke, ini kedua kalinya. Ngilang 2 kali, tapi nggak ada orang lewat sama sekali apa gimana, nggak ada. Karena di gua juga hilang, dari orang bokap kan ya, emang dari awal udah nggak ini kan. Kok ngilang? Otomatis gua langsung balik dong ke pancingan gua. Akhirnya gua bilang, Mas, ayamnya ke bapak itu aja ya, ke bapak saya yang di situ tuh. Kalau kopi yang mana noh? Yang 3 orang itu. Oh iya. Ya akhirnya gua balik ke pancingan lagi kan. Nah pas gue balik ke pancingan, itu orang pertama emang nggak ada. Pas gue ngambil minta umpan, itu orang ada sebelah gua. Ini yang ketiga kali. Yang tadi ada lagi, tapi sebelah gua. Kok pindah lagi ke kiri, ya kan? Pak, boleh nggak saya minta tukeran? Gue minta tukeran dong, karena gue ngerasa aneh kan. Boleh nggak minta tukeran? Jadi biar tempat takutnya kan, gue mikirnya, oh tempatnya pojok pertama. Tapi di situ di saat dia udah nyebrang, tapi dia di pojok lagi. Kenapa dia demen di pojok nih? Akhirnya kok ngambil inisiatif, Pak, boleh nggak tukeran? Gue bukan buat tukeran itu, bukan tukeran karena dia dapat ikan banyak apa enggak. Karena gue penasaran kan, kenapa dia orang di pojok mulu sampai dia duduk sila di air tapi bagian pojok. Akhirnya gue minta tukeran, bapak itu juga mau. Udah dia sebelah kanan, gue tempatin tempat dia, ya kan? Otomatis gue ngobrol lagi dong, ya kan? Ngobrol ngadep ke kanan, ya kan? Nah, ada orang warung yang tadi bilang, Mas, ini kopi dari mana? Kopi yang itu tuh, yang 3 orang itu. Gue teriak, Pak, ini kopi nih yang kasih orang itu. Iya, udah gue mancing lagi, ngobrol lagi gue sama ini, ya kan? Pak, bapak ini asli dari mana sih, Pak? Gue ngomong gitu kan. Wah, kamu itu nggak perlu tahu, kata dia. Kok nggak perlu tahu? Suaranya berat. Iya, kayak agak berat-berat gitulah, pokoknya. Ya, terus. Udah, kamu nggak perlu tahu, kata dia.
percaya dari mana, yang penting kan kita di sini sama-sama mancing. Pak kan kayak nanyanya beda, bilang gitu kan. Dari situ gue ngobrol, dia dari mana ya waktu itu, gue sempet lupa lah, tapi nggak gue iniin banget. Nah dia, gue nanya, Pak, kok bapak bisa ini sih duduk di air? Nah, lu bahas lagi yang Iya, tadi. karena gue penasaran itu kan. Oke, Terus sampai bokap gue, sampai dia ngilang berapa kali, bokap sampai nggak percaya, terus dia duduk di air. Ini gue makin kok rasa penasaran gue makin jadi nih. Pak, boleh nanya nggak? Kenapa sih emang kok tadi kayaknya di seberang duduknya di atas air, nggak nyebur? Biasanya kan kaki aja kita masukin ke air masuk, ya kan paling sebetis lah. Ini duduk sila, otomatis mau nggak mau seluruh badan basah dong. Nah pas dia pindah ke sini tuh nggak basah sama sekali tuh, nggak basah sama sekali. Nah gue nanya Terus udah lu sempet tanya, dia jawabannya apa? dia bilang saya duduk di atas itu, nggak bilang dia duduk di atas air. Dia ngejelasin Di atas itu tuh di atas kayak bentuk gimana ya, yang rumput tinggi kayak bentuk gunung gitu, cuman di atas dia kan. Kalau misalnya ini kan kayak jurang gitulah, kayak hampir gimana sih ngejelasinnya, gue susah. kayak ada benjolan gitu, cuman itu buat dia duduk, cuman itu Enggak, jadi kan dia posisi air gini nih, iya ya kan, posisi air sini. Nah ini kan pinggiran air nih, pinggiran air ini dia naik ke atas tuh kayak bentuk gunung gitu. Iya, Kayak bentuk agak- gunung agak benjolan. yang biasa ya ada benjolan di situ, tapi rata tuh karena emang empangnya mungkin emang ke bawah kali ya. Nah dari situ dia bilang, ngejawab omongan tadi kan yang gue bilang, kenapa sih duduk di atas air, kok nggak, tapi nggak basah sama sekali. Gue bingung tuh. Akhirnya enggak, saya nggak duduk di atas air, kata dia. Iya dia mastiin bahwa bukan duduk Iya. di atas air, bahwa ada Saya- di suatu benjolan gitu. Yang tadi ya, yang di atas itu. Saya duduk di atas. Di atas dari mana sih bapak, nggak usah bercanda lah. Saya bilang, awal di sini bapak emang nggak duduk di air. Saya masih percaya. Pas bapak pindah ke sana kok bapak duduk di air? Enggak, kata dia. Bapak tadi baru bawah, tapi bapak kok kayak nggak nyebur apa, basah enggak, pantatnya aja nggak basah. Gue bilang kan, sempet gitu ya, dia kata tawa tuh. Yang akhirnya kan dia di sini sempet hilang. Terus bapak mana lagi ngilang lagi, bilang kan, enggak, saya nggak ngilang. Ya kata gua, nggak usah inilah, ngilang kemana, kata gua gitu kan. Akhirnya dia datang lagi di sebelah kanan, karena gue minta posisi tadi, minta pojokan, gue minta tukar posisi. Akhirnya gue di pojok, dia di sini. Nah dia di sini tuh nggak terlalu lama, pas di sini nih, pas di kanan ini hilang lagi. Yang berapa tuh, dia udah hilang berapa kali tuh udah. Akhirnya lari gue bingung kan, karena kok ini orang gini, tapi kok gue ngobrol, gue juga kayak dibilang penasaran, rasa takut ada, ya kan? Karena gue bingung, karena emang gue baru kenal, tapi tempat ini udah lama didatangin sama bokap, ya kan? Nah orang ini tuh nggak ada, yang gue bingung di situ. Bapaknya udah langganan apa gimana? Gue nggak tahu kan. Karena gue situ juga baru pertama mancing sama bokap, karena gue yang sering kan mancing bokap. Udah jadi proses ngilangnya tiba-tiba ya udah nggak ada aja. Nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Oke, terus dari situ kan ada cerita lagi nggak? Ada SMK, kalau nggak salah lulus SMK gue kerja nih. Gue kerja, ini posisinya cerita di tempat kerja. Di tempat kerja gue ini kayak ya apa, jasa pengiriman paket segala macam lah pokoknya itu. Nah gue di sini kondisinya packing. Oke, lu bagian packing. Nah di saat packing tuh, waktu itu gue dari rumah mau ke tempat kerja, kan parkiran motor di atas tuh, ya kan, di dua lantai. Oke. Parkiran motor di atas, gue naruh dari atas, udah motor udah semua udah rapi, ya kan. Gue ke bawah mau ke warung, karena kan gue masih masuk jam 8, gue jam setengah 8 masih ada waktu lah. Gue akhirnya ke warung dulu, ya kan, nggak langsung kerja. Akhirnya gue turun dari parkiran, tapi nggak lewat yang jalur motor tadi. Nah gue lewat tangga di depan, ada musola kecil di tempat gawe gue, lewat tangga. Nah di tangga itu ada kamar mandi lagi, ya kan, kamar mandi bawah sama kamar mandi atas. Nah itu tuh kayak ada seket di tempat gue tuh, nyeket tuh. Jadi bisa dibilang yang di gudang ini masuk malam, yang gudang ini masuk pagi. Bisa dibilang kayak buat kurir lah, buat kurir mobil apa motor. Nah pas gue turun, gue ngeliat orang di situ, bentuknya hitam, warnanya gede banget. Gue nggak tahu itu apa. Itu siluetan doang, kayak bayangan Enggak. doang, apa emang plek bener? Bener-bener
itu dia matanya kelihatan merah. Nah di situ dia nggak napak. Oke, terus Bener-bener nggak napak. Nah karena gua gimana ya, saking takutnya gimana sih kalau udah ketemu orang gede hitam mata merah kayak mau ngajak berantem lah ya kan. Gua samperin, tapi gua gimana ya rasa nyamperinnya, takut. Nah sebelum gua penasaran nama itu, nggak taunya di sebelah gua ini yang deket tangga ini ada lagi. Nah ini yang di sini nih cewek. Ya dia cewek, rambut panjang, dia kayak main-main rambut begitu. Nah baju dia kan nggak kelihatan, kaki dia nggak kelihatan karena baju kan, ketutupan baju. Gua nggak tahu itu dia naplak apa enggak, gua nggak tahu kan, karena yang gua lihat bajunya dia itu nempel sama ini tanah keramik lah, sama keramik itu, ketutupan keramik sama tanah cemenan, kayak cemenan itu. Akhirnya ada 2 ya kan. Akhirnya gue nggak terlalu ingin banget karena gue mau ngerokok banget lah ya kan, udah lapar juga, gue mau makan dulu. Habis gue makan, ngerokok apa segala macam, kerja nih ya kan, udah masuk jamnya nih, jam udah masuk, gue udah kerja hampir 5 jam apa 4 jam tuh. Di saat gue lagi packing, kan gue packing nih, gue tempatnya di bagian packing. Di saat gue packing itu kayak ada yang lewat kelibatan dari arah kanan ke kiri ya kan. Nah kan kondisi gua packingnya tuh gini ada meja 2. Nah meja yang ini kan untuk komputer ya kan, komputer madepnya ke sono dong, ke arah keluar, arah pintu keluar gerbang gawe gua. Nah kalau orang komputer itu ngadep ke gua ya kan. Nah di atas meja itu ada meja lagi di tempat kerja gue itu ada meja lagi, cuman dia lebih rendah, jadi lebih tinggi di komputer dibanding sama tempat gue untuk ngambil barang yang gue packing ya kan. Nah jadi meja ini rendah. Nah di sini tuh kan ada kayak besi gimana ya, pokoknya kayak yang udah di barcode dilempar. Nah gue lewat besi yang tadi tuh supaya ke meja lebih rendah itu yang udah di ini. Nah nggak tahu kenapa di saat gue lagi kerja itu lewat. Nah di situ gue nggak kelihatan yang lewat apa, karena cepet banget. Gue sempet kaget, sempet refleks juga sih, apaan tuh, sempet nyebut juga kan gue, kenapa begini, perasaan sebelumnya nggak ada. Nah gue mikirnya apa emang yang tadi sebelum gue kerja yang habis gue dari parkiran ya, apa emang yang tadi gue lihat 2 orang itu, apa bukan. Gue balik ya kan, habis dia kagetin gue refleks. Gue nggak langsung ke kamar mandi kan, gue ini bentar, sekitar berapa menit lah, ada setengah jam, baru gue izin, saya mau ke ini dulu ya, ke kamar mandi bentar. Gue di situ gue alasan kamar mandi, padahal mah enggak, karena saking penasarannya gue, itu apa, yang tadi itu kah yang ganggu gue apa gimana, padahal gue nggak ngusik dia sama sekali ya kan, karena niat gue juga kerja kan, cari uang. Akhirnya dia datang lewat, udah gue kamar mandi, mastiin itu orang yang tadi di situ gue bukan, nggak taunya yang 2 orang ini tadi ada. Nah yang tadi ini jadi gue tuh kayak ada sket bentuk tempatnya itu kayak buat penyimpanan barang, kayak lakban putih, lakban coklat, tinta, isi pil gitu kan, benang jahit atau apalah, itu banyak kan karena gede. Nah dia duduk di situ di atas tempat itu. Kata gue yang ini 2 masih ada. Pas gue nengok, kok dia duduk di situ. Nah itu sosoknya kayak pocong. Oh berarti enggak, yang gua tanyain itu yang lewat sama yang lu lihat, yang lu bilang tadi pocong, itu sama apa enggak? Beda. Yang tadi 2 orang ini ada. Nah pas gua lihat ke ini, karena gue pernah penasaran yang orang 2 ini apa bukan, yang musilin gue apa bukan. Masalahnya 8 orang ini ngelihat semua karena kan yang packing 8 orang. Komputer kan kondisi situ 8 orang. 8-8-nya itu tahu kalau dia lewat, semua sempat ngerepek lah, cuma kan mereka juga nggak tahu lah dia bisa ini juga apa enggak. Nah akhirnya gue kamar mandi, gue ngeliat di situ ada pocong duduk di tempat yang penyimpanan lakban tadi. Duduk di situ, mukanya hancur hancur, badan mukanya berdarah, terus bajunya udah agak, kayaknya udah lama juga sih ya, mungkin udah warna tanahnya masih ada, terus sama kayak ada darah-darah juga di baju, tapi di belakang di daerah mana tuh gua nggak ini banget. Dari situ gua sempet parno.
ini siapa, kenapa, kok gangguin gua kerja, apa emang apa, kan niat gue nyari kerja bukan buat ngusilin dia. Nah akhirnya udah gue balik lagi, matanya sih ada 3 kan, yang duduk tadi pas gue udah mau balik. Nah pas gue mau balik itu kan diseket tembok. Nah pas gue udah balik ke tempat kerja gue, di situ dia ngilang. Yang tadi yang sosok pocong tadi. yang duduk tadi di atas itu hilang. Oke guys, segitu aja cerita dari narasumber gua terkait hal-hal di luar nalar manusia. Terserah kalian mau percaya apa enggak terkait temen gua cerita, balik lagi ke diri kalian. Oke, buat kalian yang mau follow Instagram dia di sini lagi. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka, subscribe aja. Kalau kalian nggak suka, subscribe juga. Oke, dadah. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10.